di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar adverbs of manner bersama Ibu Novi, kan? Nah, so today we will continue the material to Unit 3. Practice makes perfect. So here you will be able to identify the elements of the story, and then you will be able to identify the simple past tense in a story. Okay, so imaginative narrative atau narasi imajinasi. Do you know about narasi imajinasi? Did you ever heard about imaginative narrative? Not yet? Belum tahu berarti ya? Okay. What is imaginative narrative? Atau apa sih narasi imajinasi itu? A form of fiction based on the author's imagination, creativity, or fantasy rather than real events. A narrative entertains reader through the exploration of human experiences such as happiness, sadness, and hope. They have characters, problems that may be similar to what we experience in our daily life. Jadi, imajinasi narasi itu adalah sebuah karya tulis atau karya fiksi yang dibangun berdasarkan imajinasi, kreativitas, ataupun fantasi dari penulisnya. Jadi tidak kejadian nyata, ya, hanya sebuah fiksi saja, imajinasi dari seorang penulis. And then narrative entertains reader. Naratif bertujuan untuk menghibur para pembacanya melalui eksplorasi pengalaman seseorang atau pengalaman individu, seperti pengalaman kebahagiaan, kesedihan, ataupun harapan, ya, bisa saja. Nah, narasi imajinasi ini memiliki karakter, juga masalah atau konflik di dalamnya, ya. They have characters, problems, dan yang mungkin saja atau bisa saja mirip dengan apa yang kita alami di kehidupan sehari-hari, ya. Do you get it? Understand? Yes. Okay. Let's move on. Next slide. So, the elements of the story atau unsur dari sebuah cerita. There are 3 elements of a story. First, look at the point here. Orientation. Orientation atau orientasi. The stage where the setting, time, and characters are introduced. Bagian di mana latar itu ada apa saja? Latar tempat, latar waktu. Thank you. So, in this orientation atau di orientasi, bagian pertama dari sebuah cerita yang mencakup latar tempat, waktu, maupun karakter, ya. Next, complication atau komplikasi. The part of the structure that contains the conflict. Jadi, di komplikasi ini adalah bagian kedua yang memuat adanya konflik, mulai adanya konflik atau masalah. Setelah orientasi, after orientation, muncullah komplikasi, muncullah masalah, ya.
Nah, next, resolution atau resolusi. The final part of the fourth structure that resolve the conflict. Nah, di resolusi ini adalah bagian terakhir atau part terakhir dari sebuah cerita yang memberikan solusi bagaimana sih penyelesaiannya, bagaimana sih solusi dari konflik tersebut di sebuah cerita tersebut gitu. Jadi setelah orientasi ada munculnya masalah atau komplikasi, lalu setelah komplikasi muncullah penyelesaian masalah atau solusi dari masalah sebelumnya. Nah, sampai sini kalian mengerti tidak? Yakin? Okay. Next. So, this is the story getting into the bed. And here we will read just paragraph 1, okay? Listen. Before I got into bed, I eagerly followed the musicians around or watched them practice in the town hall or outdoors. Di sini seperti yang kalian lihat ya, kita tadi sudah baca, kalian perhatikan. Di sini ada I got, ada follow, ada watch, and then ada we made, I knew. Lihat, sebelumnya ada id atau ed. Beberapa kata ada akhirnya ada ed atau id. Kira-kira itu termasuk kata kerja berapa? Dua. Kedua. Thank you. So, berarti if this text use verb, what tenses is used? Simple past tense. Thank you. Next, why does the text getting into the bed use simple past tense? Kembali lagi, kenapa kira-kira cerita atau teks getting into the bed menggunakan simple past tense? Kenapa? Anyone? Karena menceritakan kejadian di masa lalu atau yang sudah terjadi di masa lampau. Thank you. Let's move on to the next slide. The structure. There are positive structure and then negative structure. For positive structure, subject plus verb to. Nah, di sini subjeknya mana? Subjeknya I. Did not atau didn't ya. I did not. Mana kata kerjanya? Play, bermain ya. Nah, tapi kenapa sih kok nggak pakai ed? Padahal simple past tense ya, tapi tidak memakai ed kata kerjanya. Kembali ke verb 1, kira-kira kenapa? Why? Anyone? Nggak tahu? Okay. Alright. Remember, if did is already used or present, nah, did setelah subjek ada did, ya. Maka next we will answer the question in quizzes. Please scan this barcode, ya, use your handphone or add this code in quizzes. Silakan keluarkan HP-nya. 3, 2, 1. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Menyusul ya, diberikan satu. Ya, kamu translate ya. Hasilnya sudah kalian ente? Yang sudah boleh keluar dari kuisisnya. Nanti ibu share Google Drive ke Anja. Anja nanti share ke grup kelas ya. Nanti kalian masukin ke Google Drive, kasih nama juga kelas. Biasa? Bisa kan? Ya. Kalau nanti tidak tahu caranya bagaimana, saling tanya aja ya teman. Nah, di sini juara pertamanya ya betul semua ya, 8 nomor betul semua. Rafa dan Faisal berdiri. Rafa dan Faisal tepuk tangan. Berdiri. Nah, untuk yang kedua ada Rizky. Kasih tepuk tangan. Juara 3 ada Fania Sylvia. Ulangnya Auto translate udah bingung. Nah, ibu tepuk tangan untuk juara 3-nya. Padahal tadi Aliza di posisi pertama ya. Tapi yang disusul oleh Rafa sama Faisal. Sayang sekali. Tapi tetap terima kasih semuanya ya. Semoga apa yang ibu jelaskan hari ini itu bisa diingat di kepala kalian ya. Amin. Jadi tadi imajinasi naratif itu apa? Narasi imajinasi itu apa? Apa? Ayo satu orang. Silakan Alizan. Ada yang ditulis oleh imajinasi, fantasi, fantasi seorang penulis. Thank you Alizan for your response. And then for today class sudah selesai ya.